Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Rabanian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pentingnya merawat hati di bulan Ramadan. Rabanian, salah satu ilmu yang wajib untuk dipelajari dengan benar oleh semua umat Islam adalah ilmu tentang cara merawat hati. Sebab sifat dan karakter seseorang hamba merupakan manifestasi dari isi hatinya. Jika baik, maka semua perilaku kesehariannya akan baik, dalam beribadah, berkata jujur, dan berperangai sopan santun pada sesama, dan tidak mudah berburuk sangka kepada orang. Jika tidak baik, maka berpengaruh tidak baik pula pada gerak-gerik keseharian. Karenanya, di Ramadan kali ini sudah saatnya bagi kita semua untuk segera memperbaiki hati yang kotor. Dengan cara berbenah diri, bisa berubah menjadi hamba yang semakin taat dalam menunaikan segala kewajiban dan tanggung jawab, serta berperilaku baik kepada sesama. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah menyampaikan yang artinya, ingatlah sesungguhnya dalam jasad seseorang terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun, apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hadis riwayat Bukhari. Merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi dalam salah satu karyanya, bahwa hadis ini menjadi penguat perihal pentingnya untuk memperbaiki dan menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak kesucian. Sementara itu, menurut Syekh Ibnu Ajibah dalam salah satu karyanya, ia mengatakan bahwa hati diibaratkan sebuah setir, sedangkan anggota badan yang lain merupakan penumpang. Jika setir ini membawa pada jalan yang benar, maka semua anggota badannya akan terus memancarkan kebenaran. Sebaliknya, jika diarahkan pada kesalahan, maka selama itu pula akan terus mencerminkan kesalahan. Rabanian yang dirahmati Allah, jika dalam hati seseorang sudah tertanam sifat zuhud, maka akan terpancar dalam anggota badan yang lainnya sebagai pribadi yang selalu bersandar pada Allah dan menerima setiap kejadian yang menimpa. Dia akan lebih percaya pada apa yang menjadi ketentuan Allah SWT daripada apa yang sedang ada dalam rencananya sendiri. Pentingnya merawat hati juga disinggung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam salah satu karyanya. Ia mengibaratkan hati sebagai seorang raja, sedangkan anggota badan merupakan tentaranya. Maka keberadaan dan gerak-gerik seseorang tentara akan patuh pada perintah raja itu. Jika raja baik, maka semua tentaranya akan baik. Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga hati merupakan salah satu hal penting dan besar. Bahkan jika merujuk pada pendapat Imam Az-Zarnuji dalam karyanya, mempelajari gerak-gerik hati merupakan salah satu pelajaran yang wajib untuk diketahui semua umat Islam tanpa terkecuali. Karena hanya dengan ilmu tersebut, seorang bisa mengontrol hatinya dengan kendali-kendali yang benar. Garis besar, hal-hal pokok yang menjadi konsen dalam mempelajari gerak-gerik hati adalah cara agar hati selalu mengarah pada hal yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah SWT.
dengan menanamkan sifat-sifat terpuji seperti tawakal, rasa takut kepadanya, ridho pada semua ketentuannya, menjauhi sifat-sifat yang mencela seperti rakus, marah-marah, sombong, dengki, merasa hebat, ingin dipuji, dan lain sebagainya. Kabarnya yang berbahagia, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, semua gerakan badan kita, semua dalam setiap harinya merupakan manifestasi dari isi hati kita sendiri. Artinya, jika kita semua berhasil dalam mendidik dan menjaga hati, dari untuk terus menanamkan sifat-sifat terpuji dan menjauhi semua sifat-sifat tercela, maka kita semua akan memiliki karakter dan perangai yang mulia nanti saat dalam menjalankan perintah, berkata jujur, berlaku baik pada sesama. Karenanya, Imam Al-Ghazali pernah berpesan kepada kita semua untuk terus sibuk dengan memperbaiki hati agar anggota badan menjadi baik juga. Dan salah satu cara untuk memperbaiki hati adalah dengan membiasakan diri terus mengawasi hati dalam setiap gerakan. Dalam kitabnya disebutkan, maka sibuklah kamu dengan memperbaiki hati agar anggota badannya juga baik. Sedangkan memperbaiki hati bisa dilakukan dengan cara membiasakan untuk mengawasi hati. Semoga kita semua bisa semakin istiqomah dalam memperbaiki diri, khususnya di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang kurang baik, itu datang dari diri saya. Mohon maaf atas segala kehilafan, tutur kata, atau perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.